Semua teman-teman tahu, semua keluarga tahu, semua satpam yang sering lihat saya di mall di mana atau pramugari yang lihat saya itu pasti tahu bahwa saya emang nyeker. Saya lebih salut orang yang ngerokok, Bang. Maksud saya begini, hanya dengan menutup mulut dan bernafas dengan hidup, intake oksigen di dalam tubuh kita itu bisa naik sampai 20%. Sayang dong. Apakah Nabi Muhammad pakai sabun ya? Apakah Yesus yang katanya gondrong pakai sampo ya? Tujuan saya olahraga, tujuan saya mandi air es, tujuan saya olah nafas dan sebagainya itu cuma satu sih, menciptakan stres. Dan 70% orang di dunia itu waktu tidur bernafas dengan mulut. 70%. Artinya bahwa ini masalah besar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa yang selalu muncul, sering banget muncul di home Instagram gue, YouTube dan lain-lain lah, sosial media gue. Namanya Bang Gobin. Iya. Bener Bang ya? Betul. Panggilnya abang boleh ya gue panggil? Boleh banget, Bang. Luar biasa banget. Ini manusia yang apa ya? Manusia unik menurut gue. Sorry Bang, ini gue pun coba menyimpulkan apa yang gue lihat tentang abang. Iya. Ya, Silakan. manusia unik yang mungkin 1.000.001 kan lagi kayak begini. Sekarang yang masih hidup sampai saat ini gitu kan. Kemarin sampai disamperin sama Nes Daily, didatengin ke Bali. Iya. Abang di Bali nih, Bali. Alhamdulillah beliau ini bisa mau mampir ke sini. Allah. Ini gue banyak hal-hal banyak yang harus gue pelajarin tentang kehidupan, bagaimana memanusiakan manusia, tubuh manusia yang abang selalu sering abang bukan campaign kan ya, abang ya kan, abang terapin di hidup abang sendiri. Iya. Beliau ini nggak pernah pakai sendal alas kaki, nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sabun, sampo, pasta dan lain-lain. Abang ini manusia apa? Manusia zaman dulu apa manusia modern? Ini kok masih begini? Modelnya kan modern toh. Iya. Kemana-mana ke mall nyeker, ke sini nyeker, ke hutan nyeker. Gue jadi malu nih tuh. Nah, gue taruh dulu lah sini. Itu taruh. Komentar dulu, pada banyak komentar kan. Gue gak pakai sendal, gue dikomentarin. Ini dia nggak pakai sepatu, nggak pakai kemana-mana loh. Bang, Iya. Bang, cerita dong Bang, background abang Bang. background. Well, lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Tapi sebelumnya terima kasih banget. Ini udah kehormatan diundang di sini untuk berbagi gitu ya. Karena begitu banyak teman-teman yang bertanya juga, kenapa nggak pakai pasta, nggak pakai alas, nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, kemudian jadi vegetarian atau vegan selama 30 tahun lebih malahan. Dan ya punya beberapa hal yang mungkin nggak biasa dilakukan banyak orang. Well, Banyak orang di saat modern. iya banyak orang yang modern, Gitu. betul. Dulu orang kayak emang orang gunung dulu. Orang kuno. Orang bukan kuno, prasejarah. Ya, awalnya lahir di Surabaya, besar Surabaya, tapi waktu kecil itu sakit-sakitan. Iya. Punya banyak sekali penyakit. Terus sekolah itu selalu juara 1, 2, 3 dari belakang. Jadi ya memang saya itu dari kecil itu punya kebijaksanaan, Bang. Biarkan semua teman-teman yang di depan saya yang paling belakang. Enggak, tapi memang goblok kecil. Kemudian energi juga luar biasa jeleknya. Jadi waktu kecil itu saya ingat SD, SMP kalau lari sama cewek aja kalah gitu. Saking separah itu. Emosi di rumah itu kayak monster. Marah-marah, berantem terus. Tapi kalau di luar jadi pemalu. Jadi secara emosi jelek, secara intelektual jelek, secara fisik juga jelek. Ini kecil aja. Dan akhirnya saya berpikir bahwa masa besar seperti ini. Tapi waktu kecil saya yakin banget bahwa mungkin ada orang yang diciptakan takdirnya emang kuat, pintar, ganteng. Sementara saya sebaliknya. Ya sudahlah, memang begini nasib saya. Tapi kan ketika besar, mendengar sana sini, berpikir bahwa mungkin kalau kita nggak ngerubah diri kita sendiri ya nggak akan berubah. Mulailah merubah pola makan, jadi vegetarian. Sekitar lebih dari 30 tahun lalu. Kemudian ada perubahan fisik menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian saya mulai olahraga tapi selalu cedera, selalu loyo. Teman-teman bilang bahwa olahraga itu bikin seger. Apaan? Habis olahraga capek, loyo, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya nggak enak gitu. Terus akhirnya lama-lama mulailah belajar motivasi ya.
bicara sana sini, berbagi sana sini, mempelajari tentang pikiran, ilmu-ilmu tentang filsafat dan sebagainya, macam-macam, supaya mengisi kekosongan kegoblokan saya itu. Karena waktu kecil emang nggak pernah belajar gitu, bolos di sekolah itu Bang ya. Kan kita sekolah 6 hari dulu ya. Saya itu paling tidak bolos 1 hari dalam 1 minggu, pasti. Karena sekolah itu bagi saya penjara. Saya bolos 1 hari minimum dalam satu minggu itu. Karena saya tahu masa depan itu sekolah cuma 5 hari aja. Futurolog saya udah tahu ke depan. Itu joke-nya begitu. Saya kalau naik kelas, ibu saya itu buku catatan saya disobek 2 lembar, udah jadi buku baru lagi. Karena saya nggak suka mencatat. Karena saya tahu masa depan itu orang nggak usah nyatet, tinggal download aja. Nah, intinya bahwa pembenaran, betul banget. Tapi ya gimana lagi daripada merasa rendah hati ya, rendah diri begitu ya, bukan rendah hati. Nah, akhirnya saya berpikir saya harus belajar banyak, dan disitulah kemudian saya mulai belajar dan kemudian salah satu poin penting yang ternyata missing link di saya dan saya melihat di begitu banyak orang adalah nafas. Nah, disitulah kemudian saya belajar nafas sekitar 8 tahun lalu. Itu missing link itu mulai kapan Abang merasakan itu? Well, kan saya tadi bilang bahwa saya kemudian mulai belajar macam-macam dan kemudian saya mulai olahraga, tapi selalu gagal. Antara pikiran udah mulai kuat nih, tapi tubuh masih lemah terus. Nah, ternyata apa hubungan antara pikiran dan tubuh? Ternyata salah satu missing link ini yang membuat emosi saya kacau, membuat pikiran saya nggak pinter gitu ya, dan kemudian fisik lemah, itu ternyata nafas. Jadi orang di sini selalu bicara soal diet, soal mindset, soal tidur, soal olahraga dan sebagainya, tapi nggak ada yang berbicara soal nafas. Padahal nafas ini adalah jembatan di antara ini semua. Kalau kita mau tahu bahwa orang-orang emosi pasti nafasnya cepat. Kalau kita mau lihat orang-orang yang mempunyai energi bagus, nafasnya pasti bagus juga. Tenang. Iya, begitu pula orang-orang yang pintar, begitu. Anak-anak yang kalau kita dilihat di sekolah, anak-anak yang pintar, mulutnya tertutup, matanya tajam. Tapi kalau anak-anak yang kurang pintar, itu saya dulu begitu, nafas selalu dari mulut. Jadi disitulah kemudian akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, saya memperdalami nafas dan kemudian berbagi tentang nafas itu sangat semangat banget, karena ini adalah fondasi dari kehidupan. Segitu penting ya. Sangat penting, karena coba bayangkan satu-satunya Bang, satu-satunya, tidak ada lain di dunia ini yang selalu kita lakukan secara konsisten, satu-satunya dari pertama lahir sampai kita meninggal. Apa? Cuma satu yang nggak berubah, nafas, ya kan? Kapan kita bangun, kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita enggak, kapan kita berpikir, kapan tidak. Ini selalu ya enggak. Yang selalu kita lakukan, pertama kali kita lakukan dalam kehidupan kita, pertama kali apa? Nafas. Di akhir kehidupan kita, yang paling terakhir yang kita lakukan, nafas terakhir. Artinya, kehidupan kita itu awal sampai akhir cuma satu yang konstan selalu lakukan, nafas. Nah, kalau kita punya masalah, kemudian pergi ke dokter bilang apa? Habis kasih resep, oke, ditanya pasti, makannya gimana? Banyak gorengan dok, oh besok harus kurangin ya gorengan. Saya setuju, pola makan harus rubah. Ditanya lagi, olahraga tidak? Enggak, mulai sekarang olahraga ya, 30 menit. Oke, kita merubah kebiasaan 30 menit sehari. Ditanya lagi, tidurnya gimana? Susah dok. Kenapa? Stres. Ya jangan stres-stres, tapi nggak dikasih tahu gimana caranya nggak stres. Tapi saya setuju, keempat pola ini, pola makan, pola gerak, pola tidur, ya pola gerak, olahraga, dan satu lagi pola pikir, itu penting banget. Ya kalau kita mau merubah ini. Tapi satu-satunya pola yang selalu kita lakukan, ini nggak pernah ditanya. Kecuali kita asma atau punya penyakit nafas ya. Tapi pola nafas ini mengubah semuanya menurut saya. Kalau kita ngerubah diet, kita ngerubah 3 kali kebiasaan sehari. Kalau kita olahraga, kita ngerubah 1 jam kebiasaan sehari. Kalau kita tidur dari 5 jam ke 7 jam, berarti kita merubah 2 jam kebiasaan sehari. Tapi ketika kita merubah pola nafas, kita merubah 25.000 kebiasaan sehari. Artinya bahwa kita mengubah kebiasaan 24 jam sehari. Salah nafas itu salah hidup menurut saya. Ya.
Wow, ini sebelum kita diskusi mengenai teknik nafas apa yang benar itu, aku mau nanya dulu bang, soal nyeker kaki ini. Ya. Itu apa benar-benar nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sendal? Apa cuma pencitraan? Semua teman-teman tahu, semua keluarga tahu, semua eh apa ya, satpam yang sering lihat saya di mall di mana atau pramugari yang lihat saya itu pasti tahu bahwa saya emang nyeker. Itu yang pertama, alasannya apa dan kenapa? Ngapain? Nggak takut kena beling, vakum? Nah, itulah kita ini orang Jawa bilang kafir, kakean pikiran. belum udah takut, belum itu kan. Yang berat di dunia ini bukan menjalankan, tapi memikirkan sesuatu yang belum dijalankan. Saya merasa ada sebuah kecerdasan di dalam diri saya meningkat. Ini bukan IQ, EQ, SQ, bukan QQ juga. Ini tapi apa yang disebut ecological intelligence. Jadi orang dulu itu kan dekat dengan alamnya. Mereka lihat awan gitu, oh ini akan jadi badai. Lihat ombak, oh ini banyak ikan. Mereka dekat dengan alam. Tapi kita kan terlalu jauh dengan alam hari ini. Tuh. Bahkan hujan takut, gerimis takut, becek takut, panas takut. Ya sekarang aja zaman pandemi orang berjemur. Tapi sebelumnya kan SPF 40-50 itu kan lakunya luar biasa. Jadi dalam arti bahwa kenapa kita takut? Karena kita diajarkan sesuatu yang berkebalikan dari alam itu sendiri. Alam itu kan memberi, tapi kita diajarkan bagaimana mencapai, menggapai, meraih. Alam itu kan sifatnya dinamis, tapi kita diajarkan bagaimana terus-terusan kalau bisa lebih baik gitu. Tapi kehidupan kan nggak begitu. Kapan senang, kapan sedih, kapan susah, kapan bahagia, atau kapan sakit, kapan sehat. Itulah kehidupan. Sama seperti alam ini, naik turun, dinamis seperti itu. So, menurut saya ketika saya lebih dekat dengan alam, saya lebih bisa menjiwai si alam, lebih dekat. Ada joke mengatakan begini, Bang. Penemuan paling keji di dunia itu bukan bom atom atau nuklir. Penemuan paling keji di dunia itu sandal dan sepatu, alas kaki. Karena ia memisahkan kita dengan ibu kita. Kita nggak menyentuh lagi ibu kita. Ibu bubus. Ya. Ya. Dan alasan keempat, ya lumayan. Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Dan alasan keempat, ya tahu sendiri lah Bang. Kalau 10 tahun nggak beli sandal dan sepatu, duitnya kan lumayan Bang. Tapi enggak, itu akan saya catat. Kurang lebih 1 tahun saya keluarkan duit untuk alas kaki berapa dan uang itu saya kumpulkan dan saya sumbang. Iya, nggak banyak juga lah Bang kalau buat beli sepatu sandal. Tergantung. Tapi buat gaya, saya punya saudara, sepatunya di rumah 200 biji. Buat gaya ya. Iya. Beda buat gaya. Iya. 200 biji sepatunya di rumah itu. Nah, kan gue ngelihatnya apa yang abang lakukan itu kan maksudnya gini Bang. Teknologi itu memang kadang bermanfaat buat manusia. Ya. Tapi secara utuhnya menurut gue pribadi, teknologi itu banyak hal yang dirugikan. Banyak bisa dampak negatif yang didapatkan oleh manusia di saat teknologi itu diterapkan. Kadang mungkin kita berpikir secara riset kita, dunia sains kita saat ini yang terjadi saat ini, kita berpikirnya mungkin dengan teknologi kita bisa mendapatkan intisari apa yang kita butuhkan. Ini apapun teknologi Bang ya, apapun teknologi. Ya. Intisari kita butuhkan ini misalnya. Teknologi yang akhirnya bisa mengambil ini. Ya. Tapi tidak terpikirkan kadang atau mungkin belum juga pernah dibahas bahwa ada alam semesta yang keganggu dari rusaknya teknologi yang dibuat. Mana ya? Gue agak sulit gue menjelaskan. Ya, betul. Kalau Impact dari teknologi itu pasti ada. Ya. Impact dari teknologi itu pasti ada. Ibaratnya layaknya sebuah ruangan yang alam semestanya sudah rapi, dianggap tadinya kita nganggap di ruangan itu ada orang yang penghancur, pengganggu, kita ambil, dipikir ini bisa tenang. Ternyata ini dibutuhkan sebenarnya, yang kadang kita nggak mikir itu. Iya. Mana Bang? Pasti bahwa segala sesuatu pasti ada, orang bilang plus minusnya, tapi saya menyebut bukan plus minusnya, tapi pasti ada impactnya. Impact pasti ada, terjadinya teknologi akan membuat orang seperti ini dan juga akan melakukan ini juga. Tapi sains dan teknologi adalah dua hal yang berbeda. Para peneliti sains, tapi kemudian kalau sains ini diadopsi ke teknologi, tergantung lagi siapa yang
berkepentingan apa di balik teknologi itu sendiri, ya kan? Sama seperti penciptaan plastik, ya kan? Penciptaan plastik kemudian teknologi plastik itu digunakan, tujuan awalnya adalah baik kan? Baik. Bahwa itu adalah untuk membawa kemana-mana, tuh nggak tumpah dan sebagainya. Tapi kemudian kita terlalu terlena dengan itu, akhirnya seperti sekarang. Ya, semuanya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi, kalau kita mau kembali ke masa ini, bahwa ya teknologi akan terus berkembang, tapi kita mesti tahu Bang, bahwa kita itu dahulu punya musuh 3, ya, yaitu kelaparan selama ratusan ribu tahun. Kelaparan, kemudian infeksi, dan satu lagi adalah perang. Gue nggak yakin ratusan ribu tahun itu musuh kita kelaparan. Yes, itu secara sejarah begitu. Sejarah kita selama ratusan Manusia modern ya. manusia modern itu meneliti bahwa kelaparan, perang, dan infeksi itu menjadi musuh utama. Manusia modern emang ya. Bukan manusia purba ya. Ya, Ini bisa makan apa aja. betul. Tapi kita kan lahir bukan nggak selalu makanan itu tersedia dimanapun. Tapi dia bisa 3 hari, 4 hari baru ketemu makanan lagi dan seterusnya seperti itu. Tapi selama ratusan ribu tahun dikatakan bahwa itu yang terjadi menurut sejarah. Well, pasti ada parameternya, pasti ada penelitiannya di situ. Nah hari ini boleh bilang ketiga musuh ini sudah hilang. Ketiga musuh ini hilang. Kelaparan hampir-hampir nggak ada. Lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan hari ini. Ya, ada sih yang mati kelaparan, tapi jauh lebih banyak kematian. Yang kedua, perang. Ya barusan aja di Uni Soviet. Tapi sebelumnya kita mempunyai dunia yang paling aman sepanjang sejarah yang pernah diketahui. Dulu itu perang dan sebagainya. Dan kemudian infeksi. Kita lihat 100 tahun lalu flu Spanyol itu menghabiskan begitu banyak orang, 15% orang, dan setengah penduduk Eropa mungkin meninggal. Tapi hari ini enggak, ya kan? Artinya bahwa 3 musuh ini sudah hilang, gitu. Dan kita punya 3 musuh utama sekarang. Satu adalah global warming, yang dimana para pemimpin kita udah tahu masalahnya, tapi kok nggak ada kesepakatan yang lebih oke. Karena ini bahayanya itu parah banget sebenarnya, melewati bom atom atau nuklir, global warming ini. Tapi kita ya santai-santai, kelihatannya belum ada gerakan yang benar-benar ya begitu. Kita lebih fokus pada ya matikan listrik dan sebagainya, tapi nggak ada yang lebih komprehensif. Negara memaksa untuk kita melakukan segala sesuatu. Sama seperti kemarin negara memaksa kita pakai masker. Dan bisa gitu, artinya dalam 2 bulan semua orang di seluruh Indonesia bisa pakai masker gitu. Berarti kan harusnya bisa kalau anda willing untuk itu gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi AI terutama. AI itu sekarang itu luar biasa. Bahkan kita, kalau dulu kita membaca buku, sekarang buku membaca kita. Ya kan? Kalau dulu kita beli buku ya buku baca. Sekarang kita lihat Kindle atau lihat ini semua hal ini terekam. Jadi ketika saya berhenti di alinea ini, dicatat di sana. Oh, dia tertarik di sini. Kemudian ketika saya naik ke situ, itu dicatat. Apalagi saya pakai jam, detak jantung saya dicatat, dan semua algoritma ini nyatu dan bertambah. Sehingga dia lebih tahu, Gobin lebih suka buku ini daripada itu. Bahkan sekarang penelitiannya, kita itu mereka lebih tahu jodoh kita yang cocok ini daripada yang lain. Jadi kita akan masuk ke dunia yang gak masuk akal itu. Sampai di wilayah Gobin kalau mau dari sini mau ke Senayan lebih suka lewat mana aja sekarang kita tahu. Dan intuisi kita akan hilang. Karena tadinya kita ngapain sih lewat sini aja, nyata macet tuh kan, nggak ngikutin Google Maps sih. Coba Google Maps, akhirnya kita matikan itu semua, dan akhirnya kita akan tergantung dengan teknologi itu sendiri, matikan itu. Tapi kita nggak bisa bohongin juga bahwa ini mempermudah banget hidup kita. Yes, ya kan? YouTube hari ini apa dan sebagainya, kita hal-hal seperti ini hanya orang-orang kaya dan pinter yang bisa mengetahui ini. Sekarang siapapun selama bisa nongkrong di Indomaret ada wifi, beres, kita bisa. Tapi lagi-lagi ya tergantung kita mana yang mau dilihat. Ya, FYP kita bagaimana? Siapa orang-orang yang kita mau ikutin? Ya, kita sekarang punya pilihan yang jauh lebih besar
Tapi lagi-lagi kita yang mau milih seperti apa. Mau jadi rusak banget ya sekarang bisa, tapi mau pinter banget ya bisa banget. Ya itu like seperti yang tadi teknologi gue bilang, kebermanfaatan dari teknologi itu hanya parsial menurut gue. Menurut gue bentar Pak ya. Ini jadi betul. apa yang kita inginkan aja, bukan kita butuhkan kadang-kadang. Apa yang kita inginkan, kita ciptakan teknologinya. Yang sebenarnya teknologi yang lebih modern dari itu, alam semesta ini sebenarnya jauh lebih modern yang kita nggak tahu mungkin. Atau mungkin kita belum pelajari, kita belum riset. Ya. Kenapa terciptanya rantai makanan? Kenapa terciptanya udara, angin, tiupan, segala semua macam-macam? Kenapa terciptanya itu ada di dunia ini? Ini mungkin teknologi yang jauh lebih modern yang memang sudah dibuat. Sorry, kalau menurut gua ada yang membuat itu ya. Itu ya Allah lah. Gitu. Jadi ini kadang yang kita kadang-kadang ini Bang, kita itu lupa gimana cara kita bisa kembali ke dalam masuk ke dalam dunia teknologi yang jauh lebih modern dari itu. Layaknya misalnya kita mau bangun sebuah komplek besar di dalam hutan yang akhirnya mengorbankan juga alam semesta yang lain, burung mati, satwa mati, ini mati cuma karena kepentingan kita pengen bikin rumah gede gitu. Dan tiba-tiba gue melihat seorang Bang Gobin yang mencoba untuk hidup seperti layaknya orang purbakala, ya jalan nyeker, terus mempelajari lagi dan mendalami lagi teknologi bernafas yang benar tanpa AI yang kita dorong dari eksternal gitu Bang. Abang mendorongnya dari dalam internal tubuh kita yang memang sesungguhnya manusia itu sudah sangat cerdas tubuhnya. Iya, itu betul. Teknologi dalam tubuh manusia Bang. Itu nggak bisa dipungkirin bahwa evolusi dalam manusia kan sudah, maksudnya kalau kita mau ngomong evolusi ya, kita nggak bicara soal agama, bahwa kan evolusi terjadi terus gitu kan, sehingga tubuh akan beradaptasi. Yang mana yang paling beradaptasi itulah yang paling bisa bertahan hingga saat ini. Dan menurut saya ya tubuh kita ini cerdas, dan salah satu kenapa saya nggak pakai sampo, sabun dan pasta ya karena itu saya memberdayakan tubuh saya ini sebenarnya cerdas banget. Kenapa kok kita menggunakan itu, sementara hewan-hewan lain baik-baik saja dan nggak ada masalah seperti itu. Kok kita katanya kalau kita lihat di agama puncak ciptaan lah, manusia dia paling sempurna dan sebagainya. Lah kok kenapa kita tergantung banget dengan hal tersebut? Nah, saya pernah mendengar dari seorang ketua FDA di Amerika. Dia ngomong sendiri bahwa pada saat itu dia presiden meminta para ahli-ahli itu untuk membuat apa makanan yang paling baik disajikan, seperti kita 4 sehat 5 sempurnanya, begitulah. Sistemnya bagaimana yang terbaik untuk manusia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya muncullah yang sekarang ini. Kemudian ditanya, kenapa kok begini? Dan dia bilang bahwa ketika itu kita dipanggil presiden, bukan hanya kita saja, tapi juga ada para industriawan, mereka yang punya pabrik makanan, dan kepentingan-kepentingan itu lebih didahulukan daripada kita. Jadi ya kalah. Sehingga sama seperti breakfast, itu penting, sarapan itu penting. Sarapan penting, itu sebenarnya itu karena science atau advertising. Sebagian besar advertising, produk sereal itu 50% mungkin isinya gula. Satu produk susu yang terkenal 40% gula. Ada bahkan yang satu lagi saya nggak usah sebut nama, itu 57% gula. Dia jualan susu apa jualan gula? Tapi dipropagandakan jualan susu. Dipropagandakan itu sehat seperti itu. Dan kita orang tua memberikan makanan pada anaknya, dia berjuang mati-matian untuk membuat anaknya sehat, tapi ternyata diabetes meningkat luar biasa. Saya lebih salut orang yang ngerokok Bang. Maksud saya begini, kalau kita beli rokok, tahu kan, ada tulisan, ini membahayakan. Artinya bahwa orang itu beli rokok, memang dia tahu resikonya, ya kan? Dia tahu resikonya, dia melakukan, dia tahu resikonya. Nah, kasihan kan si ibu-ibu itu tuh, bapaknya mati-matian kerja, kemudian ibunya mati-matian juga mengasuh anaknya. Dia melihat iklan dan kemudian, ini keren ini, anak pinter yang ngomong kelihatan dokter dan sebagainya seperti itu. Anak saya kepingin pinter, dan kemudian dia berikan segala sesuatunya
Dan akhirnya, lah kok anak saya jadi diabetes ya? Kan kasihan. Iya. Tapi Makanya katanya kalau sama Bang Ade ada manfaatnya ngerokok kata dia. ya, Di video gua sebelumnya tuh sama Bang Ade, manfaatnya ada kok ngerokok. Dijelasin sama dia panjang lebar. Tapi yang paling terbaik adalah manfaatnya rokok nggak pakai dia bakar. Ada tekniknya biar rokok bermanfaat gitu ya. Aduh. Bang, lagi gini Bang. Iya. Akhirnya kan Abang menerapkan pola nafas yang baik. Ya segala macam yang Abang merasakan dulu itu kelemahan Abang. Dibilang goblok lah dulu, sorry Bang ya. Iya. Dibilang Ya, memang. dibilang apa namanya lemah lah, nggak bisa olahraga dan lain-lain semua itu akhirnya Abang pecahkan dengan sebenarnya mungkin sudah ada di teori-teori zaman dulu akhirnya dengan sesimpel mungkin tubuh sendiri bisa menjalankan itu. Ya. Teknik nafasnya seperti apa maksudnya Bang yang Oke. yang akhirnya Bang terapkan selama hidup Abang ini? Jadi kalau kita mau mengacu dari berbagai penelitian, hari ini kita itu punya masalah yaitu hyperventilation. Terlalu banyak nafas. Jadi boleh dibilang gini, masalah sekarang itu bukan kekurangan, Bang. Masalah sekarang itu kebanyakan. Dan seperti tadi saya bilang, memang ada orang meninggal karena kelaparan hari ini, tapi lebih banyak yang mati karena kekenyangan. Memang banyak orang yang hari ini itu stres karena kekurangan data. Tapi jauh lebih banyak orang yang stres karena kebanyakan data. Luar biasa. Banyak orang yang mati karena kekurangan nafas kemarin COVID dan sebagainya. Tapi lebih banyak penyakit yang diakibatkan oleh terlalu borosnya si nafas ini sendiri. Ya, karena apa? Karena ketika kita stres, maka tubuh kita itu tegang. Dan ketika tegang itu bukan di otak ya, tegang itu di sistem syaraf kita. Sistem syaraf itu tegang, apa yang terjadi? Detak jantungnya meningkat, bronkusnya lebar, kemudian peristatik terhambat, kemudian nafas kita juga menjadi lebih cepat. Pada saat itu, orang-orang dahulu ketika ada ketegangan seperti itu dalam kondisi yang bahaya. Tubuhnya modenya fight or flight. Fight or flight. Artinya fight ya benar-benar berantem sama orang purba lain, mungkin ada babi mungkin berantem, atau dikejar dinosaurus ya dia lari. Artinya ketika tubuh itu tegang, semua darah itu lari ke adrenalin keluar dan itu memicu si darah lari ke kaki dan tangan dan akhirnya dia bergerak. Harusnya kan begitu. Naturalnya begitu. Tapi hari ini kita lihat Bitcoin lagi turun, saham lagi turun. Dulu dikejar dinosaurus, sekarang dikejar cicilan, dikejar debt collector, dikejar mantan gitu ya. Kita dikejar itu semua. Apakah kita lari? Enggak kan. Kita masuk kamar, kita kunci di kamar. Kita ketakutan. Dengan diem aja gak ngapa-ngapain gitu. Nah tubuh yang stres ini, nafas yang banyak seperti itu, tapi kita diam. Ya kan? Kemudian mulai makan, karena nggak nyaman kita makan. Padahal tubuh kita tidak dalam kondisi harusnya makan, karena darahnya nggak di situ, nggak di pencernaan. Akhirnya stuck di situ, karbon dioksida mulai turun. Nah ketika karbon dioksida turun, pembuluh darah mengecil, pH naik. Terus asam lambung nggak muncul. Ketika kita makan dengan asam lambung rendah, maka makanan stuck di situ, karena diperlukan keasaman tertentu untuk masuk usus 12 jari. Dan akhirnya muncullah GERD, LPR, dan kemudian menekan jantung, muncul panic attack. 80% orang yang kena panic attack atau anxiety disorder itu mempunyai satu hal yang sama, yaitu BPD, Breathing Pattern Disorder. Jadi pola nafas yang buruk atau pola nafas yang salah. Jadi terus lagi-lagi, tapi kita nggak ngomongin nafas Bang. Dokter selalu ngomongin makanya dirubah. Coba ada yang GERD, hilirnya terus. Ya GERD, coba nafas. Apa namanya? Makanan, olahraga lah, stresnya. Tapi stres, cara untuk merubah stres supaya dari yang tegang menuju relax, yang paling gampang menurut saya, yang ngatur nafas lah. Dilambatkan lagi, dikembalikan lagi. Contohnya paling gampang dari mulut, nafas mulut menjadi nafas hidung. Dengan mengubah seperti itu akan jauh lebih baik gitu. Semua emosi selalu menghadirkan mulut. Semua emosi tinggi. Contoh, nangis, emosi tinggi. Ketawa, hahaha, emosi tinggi. Marah-marah, bentak-bentak, emosi. Making love, emosi pakai mulut kan. Semua emosi itu menggunakan mulut, terhubung dengan mulut. Sehingga kalau kita terus-terusan bernafas dengan mulut, maka dia juga tubuh akan kembali mengatakan bahwa ini dalam emosi yang tinggi. Jadi kan bolak-balik begitu. Jadi ketika kita menutup mulut, kita menggunakan nafas hidung, maka itu sudah meningkatkan atau mengurangi stres kita.
Dan hidung kita itu canggih banget. Di sini ada jaringan erektil di sini kanan dan kiri. Itu setiap 4 sampai 8 jam itu bergantian keras dan ya. Jaringan erektil itu mirip yang ada di vagina, di puting susu, di penis yang di mana dia bisa keras itu. Nah, fungsinya setiap 4-8 jam itu untuk membuat si detak jantung kita naik atau turun, sistem syaraf kita yang aktif, yang simpatik atau parasimpatik dan seterusnya seperti itu. Sensoring valve ya. Jadi jadi hidung itu adalah the most underrated organ menurut saya, karena yang selama ini kita pikir hidung seperti ini dan kita selalu diajarkan bahwa hidung itu cuma cuma menyaring, ada bulu-bulu yang menyaring. Ini hanya 20% dari bagian hidung kita, hanya 20%. Bagian hidung kita yang lebih dalam di dalam. Jadi teknologi hidung itu luar biasa sebenarnya. Tapi lagi-lagi kita nggak Sampai ke stasiusnya yang bikin jaga keseimbangan. biasa, banyak sekali. Hanya dengan menutup mulut dan bernafas dengan hidung, intake oksigen di dalam tubuh kita itu bisa naik sampai 20%. Sayang dong. Maka itu kalau kita lihat anak-anak yang pintar di sekolah, mulut tertutup, mata tajam. Kalau kita anak yang kurang pintar, seperti itu. Jadi bisa bayangin bahwa orang tua, saya bilang, seringkali beli susu, wah ini DHA, ini kolin, ini 34 vitaminnya, oh yang ini 36, udahlah beda 50.000 beli aja, pokoknya ada dua mineral yang berbeda atau lebih bagus, lebih atau nggak salah ngasih nutrisi yang lebih bagus, nggak salah, tapi otak kita kan perlu 2 hal yang utama, satu adalah glukosa, dan yang kedua adalah oksigen. Glukosa kita bisa dapatkan dari lemak kita yang selalu bisa dibakar untuk jadi energi. Tapi jauh lebih penting adalah oksigen itu sendiri. Penelitiannya Nggak kalah penting mungkin Bang ya, nggak kalah penting oksigen itu sendiri. Iya, maksud saya gini, kita nggak makan 3 hari pun bisa hidup. Coba kita nggak bernafas 3 menit, Sebentar. iya kan? Artinya bahwa penting banget nih si oksigen itu. Tapi lagi-lagi yang diurusin ya nutrisinya, bukan itu. Penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang bergerak dan tidak sarapan dibandingkan anak-anak sarapan tidak bergerak, konsentrasi anak-anak yang bergerak dan tidak sarapan itu masih lebih bagus sampai 4 jam ke depan. Tapi ya, semua orang kan mikirin sarapannya, bukan bergeraknya. Oh ini jadi selama ini salah gitu ya. Yang dari kecil gue selalu diajarin sama orang tua sebelum aktivitas sarapan dulu. Ya aneh itu Bang. Bukan salah, jadi akhirnya kita bakar gula kan. Padahal tubuh kita ketika bangun ya, si hati kita itu squeeze. Dia ngeluarin kortisol sama glukagon kalau nggak salah. Nah, ini 2 zat ini membuat darah kita banjir dengan gula. Nah, kalau membuat kita jadi energi pagi bangun, energetik kan. Tapi ngapain kemudian kita sarapan yang penuh dengan gula? Lah, tunggu dulu lah agak siangan, baru kemudian makan. Dan itu yang kalau bisa ya rendah gula. Hari ini kita punya masalah besar nih gula kita gitu. Ya kan? Diabetes sudah luar biasa. Anak-anak. Tapi nggak tahu apa karena memang udah terdogma di kepala gue jadi Bang ya. Yes, bukan terdogma aja, tapi karena tubuhnya sudah dimanja lagi, sama seperti kan dimanja kan, akhirnya kemampuan untuk Adaptifnya. iya, kemampuan untuk membakar lemaknya nggak ada. Akhirnya karena udah dikasih gula ya udah ini aja, kayak dikasih setiap hari. Dia udah makan nasi. Tapi begitu nggak dikasih duit nih, anak mikir harus gimana, harus jualan apa nih, harus bagaimana. Itu tubuh udah punya kemampuan itu, tapi kan dimanja. Sama seperti saya nggak pakai sabun awal-awalnya ya tentu ada perbedaan di situ. Tapi setelah beberapa lama tubuhnya udah canggih, dia bisa membersihkan diri sendiri. Betul. Ya. Teknologi manusia tubuh kita. Teknologi udah canggih banget sebenarnya. Tapi ini Bang, tadi Bang belum jelasin teknik nafasnya. Ya. Yang seperti apa gitu loh Bang. Harus teknik nafas itu banyak banget. Dari yang biasa sampai yang advance. Banyak sih orang belajar dari YouTube. Bukan saya nggak boleh. Kalau Anda teknik-teknik dasar seperti nafas 4-4, box breathing, dan sejenisnya yang disebut water breathing untuk membuat tenang, kalem, dan sebagainya. Itu bisa sih belajar di YouTube dan Anda belajar sedikit dan kemudian ngajar ke orang nggak apa-apa. Tapi kayak teknik yang cukup intens seperti Buteyko yang yang apa itu namanya? Yang diciptakan oleh Profesor Buteyko. Profesor Buteyko itu orang Rusia yang mengajar pertama kali para kosmonot keluar angkasa. Dia ini, ya. Dia yang tadinya kecil punya masalah asma, alergi, dan tekanan darah tingginya parah sampai 212 tekanan darah tingginya. Dan dia divonis umurnya nggak lebih dari 1 tahun waktu dia umur 29.
dan sembuh dengan teknik nafas itu. Tapi teknik nafas ini advance. Wim Hof contohnya yang sekarang ngetop, ya, itu teknik advance sebenarnya. Saya serius, saya pernah 2 kali pingsan karena belajar di YouTube. Akhirnya saya kapok. Saya bilang, wah ini nggak main-main, nafas itu nggak main-main. Akhirnya ngambil pelatihan yang serius. Jadi kalau yang teknik nafas yang sering saya bagikan dan bisa dibagikan ke yang lain adalah dasar saja. Yaitu pertama adalah kalau bisa seperti makan, Bang. Nabi Muhammad mengatakan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau bisa berhenti nafas sebelum kenyang. Jadi nafas jangan banyak-banyak. Iya. Tidak ada di Islam itu kita nggak boleh berlebih-lebihan lah gitu loh, Bang. Kan orang sekarang kan stres, ngambil nafas, itu orang stres. Jadi lebih ringankan nafas. Yang kedua, lambatkan nafas. Yang ketiga, menggunakan diafragma nafas. Itu ada nafas. Ya, jadi ketika kita tarik nafas, diafragma yang kembang, bukan nafas dada. So, tiga teknik ini banyak di YouTube, bisa belajar tekniknya, lakukan sendiri. Ya. Jadi nafas itu akhirnya bisa menyelamatkan manusia di saat kita, tadi abang bilang hidung ini ya banyak luas dan manfaat hidungnya itu banyak sebenarnya. Banyak banget. One part of tubuh kita gitu kan, Bang ya. Tapi kadang kita ngerasa kalau misalnya kita pilek, mampet ini, kita ke dokter dikasih obat ini hanya untuk menghilangkan itu. Tapi padahal sebenarnya kalau menurut gua pribadi, Bang ya, tubuh menciptakan ingus pun ada manfaat. Oh iya, saya bisa jelaskan itu. Saya bisa jelaskan. Nanah tadi segala dan lain itu ya. Semua ada manfaat, tapi kita bukan menyembuhkan, tapi ngilangin pileknya. Nanti apakah nggak ada lagi dampak efek samping yang lain yang keganggu dari teknologi yang kita input itu? Kan itu salah satu yang kita selalu mengobati dan sibuk dengan diskusi hilir yang gue bilang. Selalu gue diskusi hilir ini yang gue nggak begitu suka, diskusi hilir gitu-gituan, Bang ya. Tapi hulunya ini kan di pernafasan berarti kan. Ya, ini bisa mengevolusi semua, merevolusi semua resiko hilir yang ada di manusia. Tapi kita nggak bisa pungkirin lagi bahwa teknologi pengobatan itu sudah berkembang jauh sehingga menyelamatkan miliaran orang. Contohnya antibiotik dan itu nggak bisa dipungkirin bahwa dokter-dokter sangat berjasa dalam hal ini. Seperti itu nggak bisa dipungkiri. Kalau umpamanya seseorang itu terkena infeksi dan sebagainya, kemudian antibiotik diberikan. Tapi penggunaan antibiotik yang terlalu lama sangat berbahaya. Tapi kalau seandainya dia kecelakaan contohnya, dijahit dan sebagainya, itu kan teknologi juga dan itu menyelamatkan jutaan orang juga. Tapi contohnya kita mampet hidungnya, ya kita nggak pengetahuan kita nggak sama. Maksudnya pengetahuan ini udah lama, tapi karena kita nggak pernah tahu dan taunya cuma ya ke dokter. Padahal kan saya sudah bagikan di YouTube, di TikTok, di IG saya, cara untuk bagaimana memplongkan nafas ketika tersumbat. Sama seperti tadi Bapak bilang, lendir itu ada. Kenapa kita kok hidungnya mampet? Karena emang tubuh bilang bahwa ini kamu kelebihan nafas, nak. Tolong ini jadi dimampetkan. So bagaimana caranya untuk ngilangin mampet itu? Ya tutup hidung Anda, tahan sampai agak kuat keinginan bernafas, goyahkan sedikit. Sehingga si nitrit oksida dan karbon dioksida di dalam tubuh kita itu meningkat di sini. Karbon dioksida dan nitrit oksida itu bronchodilator. Jadi dia melebarkan pembuluh nafas, rongga pernafasan bronkus kita. Sehingga apa yang terjadi setelah itu kita lebar dan Anda lepas. 30 detik lagi lakukan, ulangin hal yang sama 3, 4 atau 5 kali, dijamin. Dijamin. Iya. Begitu pula dengan lendir, itu semua ada maksudnya. Jadi saya nggak anti kedokteran, tapi kita perlu untuk melihat apa yang dilakukan tubuh itu sebenarnya bagus. Contoh, selama ini kan kita selalu suka dengan dikotomi ya, benar salah baik buruk. Dan kalau kita mau bilang sehat itu lawannya sakit. Tapi saya melihat sakit itu bukan lawan sehat, Bang. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Contoh, saya makan sesuatu dan di situ ada bakteri banyak, ya kan? Tubuh saya mengeluarkan dengan diare. Diare dianggap sakit. Diare adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Diare adalah cara untuk tubuh menyeimbangkan. Sehat kan seimbang. Contoh kalau seandainya kita ngomong kita demam. Iya, demam, betul kan?
Kita bilang sakit, padahal demam adalah cara tubuh untuk mematikan bakteri, menyeimbangkan. So, the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah, itulah masalah. Ya. Masalahnya sekarang kalau kita itu belum demam, tubuh lagi berusaha untuk menyembuhkan, kita langsung kasih anti demam. Tidak, bakterinya mungkin ditidurkan, tapi nggak selesai. Saya mengatakan, ya kalau Anda mungkin 40 derajat, Anda harus kasih. Anak-anak contohnya, kalau terlalu lama demam juga nggak oke. Teknologi kedokteran boleh lah. Banyak yang mati bakteri yang lain jadinya. Ya, tapi kalau terus-terusan seperti itu tentu nggak oke. Ya, jadi kita perlu bijak gitu. Bukan anti di sini, bagus di sini, tapi ya kita mesti tahu lah mana batasannya. Kayak layaknya nanah gitu Bang ya. Iya. Kita geli sama nanah tadi kan. Iya. Saya selalu, ketika dulu siapa sih orang ketika dengan nanah itu kan melihatnya gitu ya. Tapi lama, pernah saya punya berapa masalah, muncullah nanah dalam tubuh saya. Lama saya merenung, ini kenapa ya kok gini? Nah, tapi kalau saya jijik, seolah-olah saya jijik sama tubuh saya melakukan kesalahan. Tapi kemudian saya teliti loh, nanah ini kan sel darah putih yang meninggal. Jadi boleh dibilang, dia mati-matian untuk menyelamatkan kita menghadapi virus bakteri. Artinya dia mati sahid loh untuk kita. Tapi kita udah jijik banget sama dia. Memang perlu dibersihkan, sama seperti orang meninggal dikuburkan begitu. Tapi saya melihat dia sudah tidak jijik lagi. Saya bilang terima kasih gitu, sambil memberikan penghormatan, berarti sambil membersihkan itu. Jadi itu yang lebih penting menurut saya. Iya. Jadi teknik orang-orang banyak sekarang bukan teknologi ya terlalu olahraga ya. Sini Bang, olahraga pernafasan tenaga dalam, olah nafas yang juga akhirnya menciptakan kekuatan tersendiri di badan kita gitu kan. Ya merpati putih, tetanda dan lain-lainnya yang banyak banget Bang. Banyak advance-nya ya dari pola bernafas itu. Tapi memang dasarnya manusia itu memang bernafas ini yang harus dijaga Bang. Penting banget. Iya. Bang, kalau bicara Abang udah berapa tahun nggak pakai sabun? Nggak pakai sabun? 15 tahun. 15 tahun ada kan? Nggak pakai alas kaki? Alas kaki 10 tahun lebih, hampir 11. Yang Abang rasakan akhirnya gimana Bang? Selama 15 tahun nggak pakai, orang nggak emang kami nggak bau juga sih Bang Gobi ini nggak ada baunya gitu maksud gue. Terus apa gitu loh? Ya apa ini apa akhirnya sekarang ini 15 tahun nggak pakai sabun? Ya irit sih Pak. Iya. Tapi gosok gigi nggak Bang? Gosok gigi tapi kapan-kapan saya pakai garam. Oke. Terkadang. Tapi maksudnya awalnya sih bukan itu. Saya melakukan oil pulling. Oil pulling tujuannya sebenarnya untuk melepaskan si racun dari tubuh kita, detoksifikasi. Jadi saya VCO atau minyak wijen yang press cold itu dikumur-kumur pagi hari itu lepas. Itu saya bagikan di YouTube saya. Tapi bukan itu, bahwa intinya adalah saya mencoba bahwa kalau kita percaya bahwa tubuh manusia itu, kata kitab-kitab itu adalah luar biasa, terus kenapa kok kita tergantung banget dengan ini semua gitu? Saya berpikir harusnya bisa dong. Tapi ingat, saya melakukan itu bukan karena ketakutan, tapi karena cinta. Jadi bukan takut, saya menjadi vegetarian atau vegan. Orang bilang, takut kolesterol ya, takut sakit ya, takut. No. Karena saya mencintai kehidupan. Bagi saya nggak adil untuk menyenangkan lidah saya harus memisahkan antara induk dan anaknya. Saya merasa saya nggak adil kalau hanya untuk mengenyangkan perut saya harus membunuh. Saya rasa itu nggak adil. Nah, atau menyakiti makhluk itu. Akhirnya, saya melakukan karena cinta. Saya nggak pakai sabun, sampo itu bukan karena saya takut, itu bahaya si kimia itu. Tapi karena saya mencintai bumi ini. Setiap kali kita mandi, residunya kan pasti masuk ke dalam si rumput atau tanah ini gitu. Nah, ceritanya gini Bang. Dulu saya tinggal di Ubud, di tengah sawah. Saya tuh mandi, ya biasa seperti orang-orang mandi pakai sabun. Lah di depan shower saya itu jendela. Jadi saya tuh mandi bisa ngadep ke sawah gitu. Tapi jendelanya segini Bang, bukan segini ya. Segini aku mandi. Setelah mandi, terus saya lihat air sabun itu masuk ke sawah. Lama merenung di situ. Ini sawah luar biasa banget. Kita tanam 1 biji, dalam 3 bulan jadi ribuan biji. Artinya bahwa ini kan lebih
bunga manapun nih 3 bulan dikasih ribuan persen gitu. Baik banget. Kita beol di situ, tetap aja tanah ini bagus. Kita kencingin, kita kasih paku bumi, tetap aja dia memberikan. Ibu kita itu baik banget. Nah, terus masa sih setiap hari kok kita bersihin tubuh kita merasa bersih, dan kemudian lingkungan kotor. Apakah ini? Nabi Muhammad mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, betul? Tapi kalau saya bersih, saya merasa bersih, tapi kemudian lingkungan tercemar gini, apakah ini yang dimaksud Nabi Muhammad kebersihan adalah sebagian iman? Bersih ini atau iman? Iman, saya bingung, confused pada saat itu, benar-benar stuck. Lama mikir, apa yang saya harus lakukan? Sampai akhirnya saya melihat berbagai binatang di depan saya, ada anjing, ada kucing, ada mereka nggak ada yang pakai. Nah, terus saya mikir kembali dulu. Tapi kan bau memang kalau binatang bang. Oke. Kemudian saya kembali ke belakang. Apakah Nabi Muhammad pakai sabun ya? Apakah Yesus yang katanya gondrong pakai sampo ya? Tapi masa sih? Itu. Kemudian saya berpikir harusnya ada. Nah, disitulah kemudian mulailah belajar. Ternyata bisa loh. Ya tentu nggak langsung dikurangin apa dan sebagainya, menggunakan yang lebih alami. Mulai dari garam, lerak lah, merang lah, macam-macam. Lama-lama ya nggak pakai apa-apa, cuma air tok. Tapi air es bang. Kalau nggak di rumah ya, kalau saya mandi pakai air es. Nah ini menarik juga nih bang. Soal mandi pakai air es. Iya. Ini maksudnya apa sih bang? Lu tuh ngapain sih? Orang yang di luar kelaziman, orang modern gitu loh. Iya. Orang berlomba-lomba sekarang pakai water heater, ya kan? Lu pakai air es. Orang pakai sendal, lu nggak pakai sendal. Bukan untuk cari sensasi, sama sekali nggak cari sensasi. Ya maksudnya kalau saya nggak nawarin orang, podcast dong dengan saya biar saya dikenal. No, sama sekali nggak pernah. Ini Nas Daily lo datang ini yang mulai apa lo? Iya, kembali itu. Jadi maksud saya ya, saya orang tanya, saya ngobrol, saya jawab. Oke. Nah, ketika saya jawab, kemudian diundang dan sebagainya. Toh media sosial juga dipaksa, gue pengen bagi dong, ya udahlah. Oke. Tapi kenapa saya mandi pakai air es? Karena awalnya saya itu takut dingin. Sampai akhirnya saya belajar nafas, dan kemudian saya berangkat ke Jepang. Pada saya ke Jepang itu saya bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk belajar satu teknik namanya TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise. Di mana teknik ini lagi-lagi kecerdasan tubuh untuk melepaskan ketegangan dan trauma tanpa apapun, tinggal terentang dan tubuhnya bergetar dengan sendirinya. Nggak pakai jumpy, nggak pakai mantra, percikan air, induksi, hipnoterapi, nggak sama sekali. 100%. Nah, cuma pada saat itu Jepang itu lagi winter, sementara saya nyeker. Gimana dong? Nah, disitulah saya kemudian belajar teknik nafas, dan kemudian akhirnya 15 hari bertahan di kondisi yang dingin. Bagi orang Indonesia minus atau suhu 0 itu kan ekstrim ya. Ekstrim. Saya mandi dengan air dingin di sana. Air yang sangat ya beku lah, boleh bilang hampir 0 derajat gitu. Saya bilang, kok enak ya? Kok badan saya jadi enak? Teliti bahwa ada banyak keuntungan mandi pakai air es itu sendiri. Jadi ya sudah, karena kita udah nggak mungkin di Indonesia mandi punya air yang dingin seperti di Eropa gitu ya. Maka saya beli freezer, bang. Jadi kalau habis saya olahraga, saya sauna itu, wah kan benar-benar panas. Di sauna itu saya belajar teknik nafas, saya gunakan untuk menghangatkan tubuh sehingga ekstrim ke sini. Kemudian saya cemplung pakai air es. Oh, jadi sauna itu yang dari kita berendam air panas, nyemplung ke air es, bagus itu bang ya? Lagi-lagi bagus itu kalau kita kekebalan tubuhnya udah cukup kuat. Kalau enggak bahaya. Iya bahaya. Jadi kita perlu itu. Jadi bang, tujuan saya olahraga, tujuan saya mandi air es, tujuan saya olah nafas dan sebagainya itu cuma satu, menciptakan stres. Oke, menciptakan stres. Itu titik poin. Kalau kita ingin sehat, kita ingin bahagia, itu ciptakan masalah, ciptakan stres. Ciptakan masalah. Yes. Stres di tubuh, stres di pikiran. Untuk kita bisa. Yes. Karena kita hidup di dunia yang sangat nyaman, bang. Orang zaman dahulu tidak ada hidup itu senyaman manusia sekarang. Raja-raja di 1000 tahun lalu nggak senyaman seperti rakyat jelata sekarang. Nggak bisa tuh dia mandi air hangat sekarang tinggal pencet. Dia kalau mau mandi pun nggak bisa shower itu pencet. Sekarang setiap orang
bisa naik pesawat, bisa naik Alphard nih. Kan ada tuh, Semua orang bisa semua orang bisa, ke luar negeri langsung iya kan? pakai WhatsApp nggak pakai? Betul, Nggak pakai betul. pulsa, ya. Nggak dapatkan itu. Zaman dahulu kita itu hidup di savana, hidup di hutan. Dan apa yang terjadi? Kalau nggak ada makanan berhari-hari kita puasa. Sekarang ada nggak orang yang nggak ada kulkasnya? Ada nggak orang yang kelaparan? Nggak ada. Ambil Gojek, apa semua gampang banget. Hidup terlalu enak sekarang itu. Sehingga kekebalan tubuh kita turun, mundur. Iya kan? Sama seperti kalau negara ini lagi ada ancaman. Wah, namanya tentara kan di pos-pos jaga semua, betul? Tapi ketika aman kan mundur ke belakang semua. Kekebalan tubuh kita juga begitu. Nah, ketika kita menciptakan stres, bahaya ini, bahaya. Ayo keluar. Ayo. Jadi kalau ingat ya, yang membunuh bukan stres. Ketidakmampuan kita menghadapi stres itu yang membunuh. So, bagaimana caranya kita supaya punya kemampuan yang tinggi? Ciptakan stres. Ciptakan stres. Ciptakan stres. Ciptakan stres Iya. untuk Dan kata-kata yang bagus atau kata-kata yang populer itu adalah kata-kata olah. Olah nafas, olahraga, olah pikir, olah spiritual, olah rasa dan sebagainya. Semua olah ini menciptakan stres kan? Waktu di sekolah kita olah pikir, ya kan? Stres kan? Tapi akhirnya membuat kita pintar. Olahraga menciptakan stres, membuat kita badannya lebih sehat. Olah nafas, begitu pula. Jadi semua olah itu harus kita lakukan yang menciptakan stres. Tapi ya lagi-lagi kita harus tahu batasan kita. Kalau saya lagi nggak enak badan ya saya nggak nyemplung es. Ya. makanya di saat kita stres itu tubuh kita secara tanpa kita sadari dia menciptakan self defense yang lebih kuat. Sama halnya kata tentara yang di luar lagi perang, dia menjaga di perbatasan dan lain-lain. Di saat proses perang, lu balik ke dalam, tapi lu latihan. Tetap Latihan. Berarti kita latihan di saat kalau memang tiba-tiba ternyata ada gangguan yang berbahaya itu. Ya, kita nggak pernah latihan itu. Maka itu kenapa Wim Hof waktu itu disuntik E. coli. Latihan memang bukan keadaan nyata ya. Ya. Latihan. Iya, kita menciptakan itu kan. Bukan di saat ada beneran penyakit yang masuk kita bisa lawan. Kan gitu, Bang. Betul, Bang. Sebelum sakit kita Exactly. Benar. Nah, ini juga yang diterapin sama ya kayak anak-anak gym misalnya gitu ya. Dia kan menciptakan stres di otot, akhirnya otot menebal, makin besar. Otot yang terus diciptakan kan. Betul banget. Tapi kalau bisa lebih holistik. Bukan hanya tubuh aja, tapi juga pikiran, nafas. Nah, nafas ini loh. Kenapa saya otak balik nafas? Karena ini jadi anak tiri, anak bawang. Iya kan? Ya, padahal penting banget. Penting lagi. Apa arti kekayaan kita, kepintaran kita? Kalau kita nggak ada apa artinya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada artinya. Abang sering bilang di sosial media abang ya, coba tidur pakai Microport, selotip, ya, microport itu kan yang buat biasanya buat lem-lem orang ini perban itu ya. Ya. Kenapa begitu, Bang? Apa maksud gunanya? Supaya kita nafas pakai hidung. Basically gitu, karena 70% sekarang penelitian, 70% orang di dunia itu waktu tidur bernafas dengan mulut. 70%. Artinya bahwa ini masalah besar. Nafas itu bukan, ini hidung sama mulut kelihatannya, ya lagi-lagi kita berpikir bahwa masuk sini kan sama aja masuk. Enggak begitu. Hidung kita itu ngeluarin nitric oxide. Nitric oxide itu anti-inflamasi. Nitric oxide membuat pelebaran pembuluh darah. Nitric oxide itu membuat tidur kita lebih nyenyak, energi kita menjadi lebih bagus. Kemudian hidung kita juga melembabkan dan juga menghangatkan. Artinya antibakteri, antivirus itu sudah ada di sini, install seperti itu. Dan banyak lagi begitu loh. Tapi balik lagi, Bang, kalau kerangka berpikirnya itu kita membiarkan tubuh kita untuk bergerak alami, di saat kita bernafas dengan mulut pun itu kan juga alami, Bang. Enggak, kenapa kita bernafas dengan mulut? Karena kita nggak mengunyah lagi. Orang dulu kan mengunyah makanan yang keras toh, sehingga otot ini kuat kan. Bang, evolusi tercepat sepanjang sejarah tahu nggak? Evolusi kan ribuan tahun, ratusan ribu tahun. Evolusi ini ya, evolusi tercepat sepanjang sejarah kehidupan apapun. Hanya dalam waktu 300 tahun. Anak-anak sekarang tumbuh giginya kurang dari 32. Anak-anak sekarang ada nggak giginya 32? Waktu dewasa? Nggak ada. 28. Apakah hilang giginya? Enggak, nempel di dalam. Kenapa? Rahangnya kecil. Kenapa rahangnya kecil? Nggak ngunyah. Terus nggak ngunyah, akhirnya otot yang paling kuat di tubuh kita di mana? Otot ini, otot rahang. Oke, mulai. Nafas pakai mulut.
Oke. Dan ini dia ngalami. Lu nggak alaminya kan dari ngunyahnya ngalami. Makanannya mulai ya makan bubur, mie instan, sosis, roti. Ini kan ringan semua. Orang zaman dulu Bang, sebelum kenal api, manusia itu makan saja perlu 10 jam. Dan 24 jam, 10 jam itu habis makan. Ketika mengenal api jadi 2 jam. Hari ini makan berapa menit? Makanya 3 jam. Asal. Akhirnya gigi nggak berkembang. Rahangnya salah. Mulut buka. Nah terus gimana dong? Tadinya orang semua coba lihat kakek kita ada nggak yang pakai behel? Nggak ada kan? Sekarang anak siapa yang nggak pakai behel? Gigi numpuk kan? Satu-satunya, ingat ya, satu-satunya makhluk di dunia yang giginya numpuk hanya manusia. Alami. ini kambing giginya rantai. Nggak ada. Kita makhluk manusia. Wah, kita lo ciptaan terbaik lah, giginya numpuk. Iya. Kan karena teknologi, balik lagi Bang. Teknologi ngerusak kita Bang. Ngerusak alam yang harusnya ada gitu loh. Nah, tapi kan lagi kan kita jadinya ya kamu Kita udah pikir seperti ini pasta gigi bermanfaat nih buat kebersihan. Sebenarnya lo nggak mikir ada yang rusak loh. Bakteri baik hilang di sini. Apa segala deterjen. Masuk akal nggak sih kita setiap hari masukin deterjen dalam mulut kita? Bus saya kan deterjen. Iya. Ya. Tapi kan sekarang muncul lah pasta gigi tanpa deterjen, pasta gigi yang lebih natural dan sebagainya gitu. Kalau Bang Rasul dulu pakai siwak Bang. Ya, gitu lah. Dan ini Bang, kalau memang iya Bang ya, akhirnya manusia menjalani proses itu, evolusi segala macam. Yang gigi kan, gue juga dioperasin gigi gue deh Bang. Diambil gigi rahang So iya berarti nggak tumbuh, berarti ya kelihatan. proses evolusi. Ya, evolusi Abang juga Enggak. tumbuh gigi. Oh berarti abang manusia purba bebas. Ya masuk Masuk kategori itu. Gue siap sedang berevolusi. Pantesan bentar. Nyeker gitu kan. Pernah gak diusir sama satpam gitu misalnya atau gimana? Enggak. Pernah sih berapa kali satpam itu datang, dia samperin gitu. Pak, mohon maaf Pak, nggak pakai sepatu. Kenapa ya? Apa itu? Terus dia bilang, enggak Pak, saya emang nggak pakai sepatu. Oh enggak Pak, nanti kalau hilang mungkin kita bisa lihat di CCTV apakah di masjid tadi hilang gitu. Enggak. Dikira begitu gitu. Tapi enggak. Tapi saya sudah punya sebuah jawaban sebenarnya, tapi nggak pernah dipakai. Saya kalau di mall nggak boleh, saya bilang gini, Pak, di sini loh orang masuk ke mall ini kelihatan paha boleh masuk, kelihatan pusar boleh masuk, kelihatan ketiak boleh masuk, masa kelihatan kaki nggak boleh masuk? Kadang-kadang, maksudnya kelihatan kaki orang nggak nafsu Ya, tapi biasanya mereka akan bilang untuk faktor keamanan, lift itu kan bisa jepit dan sebagainya, eskalator gitu. Tapi abang benar-benar nggak pernah ketusuk? Nggak. Beling gitu? Boleh bilang enggak? Boleh dibilang enggak? Oh ya? Boleh dibilang enggak? Jadi ya, tadi kan saya cerita ya. Bang boleh nggak kaki abang waktu itu? Baik, nggak pecah-pecah. Orang bilang selalu pecah-pecah. Coba ke kamera Bang. Wow. Ya. Ini normal loh bro kakinya. Sama kayak kaki gue juga sama aja begini. Bahkan ibu-ibu selalu bilang, Gobin, kok bisa sih nggak pecah-pecah? Yang kapalan Bang? Ya kapalan sedikit. Oke. Ada di sini sama di sini. Tapi jadi lebih kuat gitu kan? Ya pasti lebih kuat. Kapalan itu akhirnya kan? Iya. Ini perlu 1 tahun Bang mikirin bagaimana saya nggak pakai. Takutnya kan macam-macam. Saya bilang kan kita ini kafir, kakean pikiran. Wah nanti kena beling, kena panas, kena ini, kena itu. Wah udah mikir macam-macam. Ntar kalau pas kita pergi ke pesta bagaimana? Penghasilan turun enggak? Ternyata sebagian besar 99% yang kita takutin nggak terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, ada yang terjadi, ketakutan akan bayangan itu membuat kita lebih sengsara daripada kejadian itu. Kita bayangin ketakutan, tapi begitu kejadian, walah, ya nggak separah bayangan kita. Jadi yang di dunia ini yang paling berat bukan menjalani, tapi mikirin sesuatu yang belum dijalani. Ya, itu. Oke. Orang main gitar, tangannya kapalan. Tapi di saat tangan kapalan itu main gitarnya makin nggak asik. Lu nggak ngerasain kepanasan Bang di luar jalan? Panas. Aspal itu? Panas banget Bang. Panas. Gue pernah nyekir Bang ya di daerah yang panas banget di Indonesia. Waktu itu kan di Poso. Gue jalan, boom.
Gua langsung cuma 1 detik gua langsung angkat teriak gua. Iya. Lu nggak ngerasain kayak gitu-gitu, Bang? Panas ya. Balik lu. Tentu nggak sepanas seperti orang karena udah terbiasa. Tapi ya kalau kita terlalu panas ya syaratnya satu, tetap berjalan, jangan berhenti. Sama seperti kehidupan, ketika kita punya masalah jangan berhenti, Mas. Move on, jalan. Sepeda itu bisa jalan ketika maksudnya sepeda itu seimbang ketika berjalan begitu. Kalau kita berhenti ya gitu ya, tetap jalan. Di Tetap saat jalan. kita punya masalah yang grade T1, Iya. kita akan bisa nganggap itu masalah kecil kalau saat kita udah naik kelas Betul, 2. betul. Jadi fokusnya jangan ngilangin masalah. Selesaikan masalah. Ngadepin masalah, kita naik. Jadi naikkan kemampuan. Ketika kita kelas 1, pelajaran kelas 1 susah kan, Bang? Ketika kita hadapin ujiannya, kita naik kelas 2, pelajaran kelas 1 jadi gampang. Jadi tolong jangan berdoa sama Tuhan, hilangkan semua masalahku. Emang lu siapa? Nabi Muhammad dikencingin, diludahin, Bapak. Iya kan? Yesus disalib. Rama istrinya diculik 14 tahun. Coba bapak-bapak, istrinya hilang 14 hari. Alhamdulillah. Ya kan? Tambah sehari lagi deh bisa bebas. Nah, artinya apa? Mereka itu orang-orang hebat, punya masalah. Tapi bisa juga sebaliknya, bahwa masalahnya buat orang hebat. Problem, masalah kan bahasa Inggris problem, dari bahasa Latin, pro and balance. Pro itu menggerak, pro itu maju, balance itu menggerakkan. Jadi problem adalah menggerakkan kita untuk maju. Asal bagaimana? Dihadapi. Ketika dihadapin, kita naik kelas. Hadapin lagi. Ketika kita kecil, masalah besar. Ketika kita besar, masalah jadi kecil. Waktu kita miskin, lihat beli kopi 30.000, 40.000, masalah. Ketika sekarang, tidak masalah. Ya kan? Jadi jangan fokus untuk ngecilin masalah, tapi fokus untuk meningkatkan kemampuan kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan? Masalah itu. Hadapin. Maju. Sama seperti ujian lah. Kita hadapin, kita naik kelas. Nah, kemampuan untuk menghadapin ini yang paling penting. Tapi menghadapin bukan orang lain. Yang penting adalah ngadepin diri kita sendiri. Ngadepin kemarahan kita, kebencian kita. Manusia itu pada dasarnya nggak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar dirinya. Kita bermasalah dengan ketakutan kita, kebencian kita, keserakan kita, ego kita. Jadi kalau kita punya masalah, Bang, tolong jangan cari jalan keluar. Karena masalahnya di dalam, cari jalan ke dalam. Ya, jangan lari dari masalah. Ya. Tapi gini loh, Bang. Banyak orang yang akhirnya stres tinggi. Di saat lo mencari stres malahan, stres tinggi, akhirnya mengakibatkan turun ke perut. Yang tadi Abang bilang ada GERD dan lain-lain. Sebenarnya paling penting, ya mungkin self healing atau dan lain-lain itu, gimana cara paling mudah untuk menghilangkan stres itu yang Abang rasakan? Satu, saya bilang bahwa stres itu bukan di kepala. Stres itu di sistem syaraf. Sistem syaraf kita. Itu stres, tegang. Oke. Makanya. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Ketika stres jangan makan, tapi bergerak. Itu yang paling gampang. Kalau kita ngomong, saya nggak ngerti deh nafas, Bin, nggak ngerti. Orang-orang, udah orang bodoh nih saya nih. Nggak ngerti apa-apa, aku lagi stres gimana? Jangan makan, lari, jalan, olahraga, loncat-loncat, whatever lah. Lakukan gerak. Karena tubuhnya dalam kondisi fight or flight. Jadi jangan stop, bergeraklah. Itu paling gampang. Tapi kalau Anda punya waktu, wah nggak mungkin lah Pak. Namanya juga saya tuh stresnya di ruangan bos itu. Terus gimana dong? Nggak mungkin kan jalan-jalan di depan meeting gitu ya. So ya kita bisa lakukan, contohnya duduk lebih tegak, kemudian kita nafas lebih lambat. Seperti itu. Mengatur nafas kita. Itu adalah cara, karena sistem syaraf kita itu digerakkan oleh sistem syaraf autonomic nerve system, sistem syarafnya yang bekerja secara otomatis. Seperti sekarang, Bang, jantung kita kan susah ini, kita bilang hai tenang, nggak bisa. Ketika kita stres, otak kita kan cepat sekali, kita nggak bisa bilang sama otak, hai otak tenang, nggak bisa. Otak terhubung dengan jantung juga duk, tenang dong jantung, nggak bisa. Lah untungnya jantung terhubung dengan nafas kita, dan nafas bisa kita intervensi. Ketika kita marah, nafas kita cepat. Maka itu, Mbak, tidak ada satu orang pun yang bisa marah-marah dengan nafas lambat. Itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi, karena kita tidak bisa mengintervensi otak kita, kecepatannya, kita nggak bisa ngatur detak jantung kita. Yang bisa kita intervensi adalah nafas kita. Ketika nafas dibuat lambat, dibuat ringan, maka detak jantung mulai menjadi lebih ringan. Dan kemudian otak kita juga lebih tenang. Sesimpel itu. Cuma lagi-lagi, kita perlu untuk nguatin, Bang. Jadi saya bisa ngasih teknik.
Seringkali, Pak, saya lagi stres, teknik apa dipakai? Pak, saya lagi jerawatan, teknik nafas seperti apa? Ini bukan masalah teknik nafasnya gitu loh. Masalahnya begini, kalau kita itu punya ada beban nih 100 kilo, suruh ngangkat, saya kasih teknik terbaik untuk ngangkat, tapi kalau otot kita nggak kuat ya nggak bisa. Artinya bahwa latihan-latihan setiap hari yang tadi saya bilang buat stres setiap hari, itu adalah mengembangkan si otot-otot dalam tubuh kita. Begitu ada beban itu datang 100 kilo, pakai teknik, nah teknik itu sangat powerful jadinya digunakan. Tapi Kita udah program tubuh. iya, jadi jangan ketika udah panik tanya, Gobin nafas seperti apa? Ya ada sih saya bisa membuat itu, tapi lakukan setiap hari. Itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Bagaimana dengan kehidupan seksualnya jadi Bang yang lo rasakan sekarang? Oh ya, itu nggak bisa dipisahkan juga bahwa hubungan seksual dengan nafas itu sangat ini. Mereka yang kan lagi-lagi hubungan seksual itu kan urusan dengan emosi. Kalau dia terlalu tinggi, gampang sekali keluarnya atau ya ejakulasi dini seperti itu. So penting banget untuk mengatur nafas kita kalau mau mempunyai durasi yang lebih bagus dan rasa yang lebih enak. Dan maksud saya kenapa bisa rasa supaya lebih enak itu karena ketika kita nafas lebih lambat, tubuh kita lebih sensitif, lebih peka. Kalau kita nafas lebih banyak, boros, tubuh kita lebih tidak sensitif. Oke. Banyak sih itu cerita-cerita itu, tapi ya itu di kelas saja lah ngomong. Sedikit Bang, sedikit. Maksudnya cerita yang apa maksudnya Bang? Ya cerita-cerita seksual dan sebagainya ini kan maksudnya channel yang bisa ditonton oleh semua orang gitu. Jadi saya pikir ya kita batasin untuk berbicara tidak terlalu dalam di situ. Iya. Jadi lo bahkan sampai ke dunia Kama Sutranya pun akhirnya lo pelajari gitu maksudnya Bang? Ya mau nggak mau itu semua terhubung. Bahkan kalau kita mau lihat Viagra itu apa sih? Ya nitric oxide, pelebaran pembuluh darah. Dan itu bisa ditingkatkan atau dilakukan dengan nafas dengan Alami. hidung. Iya. Ya. Nitric oxide. Kalau kita bicara ini Bang ya, ini kita bicara jadinya ke wilayah hikayat ya Bang. Kadang-kadang kan Abang melihat apa ya? Ini sensitif. Abang percaya nggak dengan reinkarnasi? Ya, saya lahir di keluarga Hindu dari kecil. Udah cekokin reinkarnasi itu sendiri. Saya orangnya penasaran sehingga saya mencari itu. Apakah ada atau tidak? Di sisi lain ada penelitian mengatakan tidak, tapi di sisi lain ada yang orangnya Percaya itu ada. ya bahkan ada yang berapa orang yang bisa memberikan bukti-bukti seperti anak kecil yang kemudian dia mengingat masa lalunya dan ketika dikonfirmasi itu terjadi seperti itu. Ini wilayah yang benar-benar yang sesuatu yang ya akan sulit mengatakan ada atau tidak, tergantung dari kepercayaan, dan kepercayaan kita ya tergantung dari dogma yang diberikan pada kita waktu kita kecil seperti itu. Jadi saya statusnya terbuka dalam hal itu. Ya, oke. Ini Bang, ini bicara ini Bang. Manfaat dari tidur miring Bang. Aku sering bisa bilang hubungan tidur miring gitu. Rasulullah juga menganjurkan tidur kita miring ke kanan gitu kan. Terus juga di agama yang lain kayak Buddha, patung miring kanan semua. Iya, betul. Gimana kira lo apa menerjemahkan itu? Iya. Ini menarik sekali bahwa ini sebenarnya di kitab-kitab Hindu kuno berapa ribu tahun lalu sudah ada juga tidur miring ke kanan. Kenapa? Karena lubang hidung kita kanan dan kiri itu mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, kalau para ilmuwan dokter masih banyak yang percaya hidung dan mulut nggak ada bedanya, kanan dan kiri nggak ada bedanya. Tapi penelitian sekarang sudah ada penelitiannya mengatakan kanan dan kiri itu berbeda. Dan ini sesuai dengan yang ada di kitab-kitab itu. Jadi hidung kanan kita kalau di Hindu itu dikatakan ini simbolnya, karena orang zaman dulu lebih suka dengan simbolik surya, matahari. Ini candra, bulan. Satu memanaskan, satu mendinginkan.
ketika kita tidur ke kanan, lubang hidung kiri lebih cenderung terbuka daripada. Dan apa yang terjadi ini otomatis dia akan membuat tubuh kita suhunya turun. Kemudian sistem syarafnya dari simpatik menuju parasimpatik. Sehingga tubuh kita menjadi lebih rileks dan kemudian suhunya turun. Dan itu emang diperlukan waktu kita tidur. Sehingga tidur kita lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, namun saya berasumsi ya, karena saya nggak mendalamin di kitab-kitab gitu, bahwa apa yang dikatakan Buddha, apa yang dikatakan Muhammad adalah, Nabi Muhammad adalah tidur miring kanan itu waktu malam hari. Oke. Nah, kalau tidur di siang hari, habis makan ngantuk, miringlah ke kiri. Supaya apa? Supaya dari kanan ini kebuka. Badannya jadi panas untuk mencerna. Karena pencernaan perlu panas. Dan kemudian dari lambung kita menuju usus 12 jari itu ke arah kiri. Jadi tidur ke kiri. Seperti itu. Nah, itu yang diteru. Tapi itu yang saya pelajarin secara ilmiah, itu yang jadi miringlah ke kanan waktu malam hari dan miringlah ke kiri waktu siang hari kalau tidur habis makan. Itu manfaat. Jadi kalau miring ke kanan kita untuk relaksasi kita tidur. Iya, ke kanan untuk ke kiri untuk memanaskan untuk pencernaan. Ya, Masuk tetap aktif pencernaannya. ya, supaya masuk ke usus 12 jari. Keren ya. Keren banget emang. Tapi maksudnya tubuh kita itu keren banget. Iya. Jadi tapi ya banyak yang masih belum meneliti sampai di situ. Iya. Bang, ini sih banyak banget manfaat ya kira gue dapat dari Bang Gobin sekarang ini. Apa ya? Gue thank you banget, Bang. Abang bisa datang ke sini dari Bali loh, beliau datang ke sini benar-benar keren banget. Ini buat teman-teman yang mungkin masih penasaran sama apa yang tadi dijelaskan sama beliau, ini sebenarnya masih ada banyak dasar yang beliau jelaskan. Banyak lagi penerapan-penerapan yang advance di channel beliau lah. Di YouTube-nya, TikTok-nya. YouTube sih nggak begitu aktif, lebih banyak ke Instagram. Di paling rame loh. Ya baru aja 2 bulan saya Tapi banyak karya upload. Iya sih. Banyak yang dapat TikTok Baru 2 bulan iseng aja dipaksa untuk ayo bikin. Dia ngupload dari Instagram ya, diuploadnya ya ke TikTok ya orang-orang itu ya. Iya bisa. Upload dari Instagram ya. Tapi enggak, TikTok baru 2 bulan ini melakukan itu dan emang cepat sekali TikTok itu. Saya malah dijadikan official untuk yang ngomongin soal kesehatan di TikTok gitu. Oke. Iya, ya, walaupun bukan dokter. Gitu. Mungkin melihat konten-kontennya berguna dan banyak membantu, akhirnya dimasukkan grup untuk urusan kesehatan. Oh, dihubungin sama TikTok? Iya, hubungin. Lewat email ya? Enggak, langsung. Oh ya, lewat DM pertamanya, kemudian dikasih nomor WA, sekarang udah masuk grup WA-nya. Oke. Oh, ada grup WA para influencer kesehatan? Iya, betul. Oke. Spesial. Menarik. Emang kalau orang memberikan manfaat ya akhirnya ya alam akan memberikan manfaat juga buat orang itu kan, ini gitu Bang. Betul banget. Apa yang kita tanam itu yang kita dapat. Ya. Bang Gobin, thank you banget ya Bang. Thank you banget Bang. Salam buat keluarga dan teman-teman semua. Beliau ini juga satu belum keluar Bang. Abang ada pernah bikin pelatihan dan mungkin sampai sekarang masih jalan. Pelatihan rilis trauma. Iya. Itu gimana sih maksudnya Bang? Iya, jadi sekarang itu cuma bikin 2 dari 50 teknik yang saya pelajarin. Iya. Yang saya bagikan secara gratis, yang lain yang 2 ini yang profesional. Satu adalah breathing, ada 3 jenis breathing dan bernafas. Yang satu lagi adalah TRE, yang saya ke Jepang itu ketemu penemunya itu, yaitu tension and trauma releasing exercise, yaitu yang sempat saya sebut tadi, bahwa tinggal kita terlentang dan tubuhnya bergetar dengan sendirinya. Ini nggak pakai jampi-jampi dan sebagainya. Bahwa tubuh kita itu punya kemampuan untuk melepaskan ketegangan dan trauma. Jadi kita tinggal terlentang dan getar sendiri. Jadi tanpa harus mikir, kayak kejang gitu, kayak kejang. Ya macam-macam getarannya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sampai berdiri, sampai minjet dirinya sendiri. Tapi emang susah Bang diceritakan. Karena apa? Karena selama ini ya sama seperti gini lah. Kita belum pernah ngerasain mangga, dijelasin rasa mangga asam. Oh kayak cuka, bukan, dia ada manisnya. Oh kayak gula dikasih cuka, ya nggak bisa dijelasin, malah nggak bisa gitu. Tapi dari ribuan orang yang pernah ikut, tidak ada satupun yang tidak bergetar, pasti bergetar. Mau apa namanya, mau bagaimana, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung karmanya sih. Tapi intinya bahwa tubuh punya kecerdasan untuk
melepaskan ketegangan dan traumanya sendiri. Dan itu mekanisme sudah ada, dari kita lahir juga sudah ada, cuma kita selama ini menekannya sehingga dalam. Sehingga pelatihan itu mengembalikan kemampuan itu dan melakukannya dengan aman. Karena kalau terlalu parah, karena tumpukan berpuluh-puluh tahun diledakkan, nah itu berbahaya, malah memunculkan trauma baru. Jadi pelatihan-pelatihan itu mengajarkan sekaligus memberikan cara untuk bagaimana melakukan di rumah secara benar dan aman. Jadi trauma tubuh itu yang abang simpulkan, trauma manusia itu ada di mana? Di bagian tubuh kita, di otot kita. Memorialnya di otot. Iya, emosinya, Bukan otak. emosinya tersimpan di situ. Jadi kalau orang di China 5.000 tahun lalu sudah mengetahui bahwa tubuh kita itu ada aliran qi, aliran energi yang mengalir, dan katanya kalau sekarang dikaitkan bahwa itu ada di namanya fascia, atau fascia itu connective tissue, jadi jaringan tubuh yang paling dalam itu namanya fascia. Nah, yaitu dari lidah sampai ke banyak banget, sampai ke ujung ini ada satu jaringan nggak keputus gitu. Nah, di situ diceritakan ada qi yang mengalir. Nah, ketika ada emosi, marah, kesel, benci, itu nempel di situ, sehingga stuck qi-nya. Maka itu semakin tua kita semakin iri, semakin susah memaafkan, semakin, ya kan, lucu banget kan, waktu kita kecil gampang sekali memaafkan. Waktu kita kecil berantem, aku benci sama kamu, seumur hidup aku gak mau ngomong sama kamu, 5 menit, oke. Kita bang, udah yang kenal agama, udah kenal ini itu, ketika berantem nih atau enggak ada slack gitu, kita bilang apa? Gak apa-apa mbak, ini udah santai aja, udah gak lupa, udahlah gak usah dipikirin, udahlah santai. Kita ngomongnya begitu, tapi udah 5 minal aidin masih aja ingat kejadian itu, betul? Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa bang? Bahwa kita semakin tua, kita nggak bisa ikhlas. Padahal kalau kita mau lihat simbolik ini ya, ketika kita lahir itu tangan kita menggenggam. Ketika kita meninggal, tangan terbuka. Seharusnya perjalanan kehidupan itu perjalanan melepas, bukan mencengkram. Tapi kita kan diajarin sebaliknya. Capai, menggapai, meraih, terus-terusan diajar begitu. Semakin tua semakin kaku kita. Otot kita kaku, pikiran kita kaku, semakin ini benar, ini salah, terus-terusan semakin susah untuk memaafkan, ikhlas, berserah. Ya gimana mau husnul khotimah kalau begitu caranya. Kadang-kadang memang kita banyak tahu juga salah juga gitu kan Bang ya. Makin tua makin banyak tahu, akhirnya stres sendiri Kalau mati karena banyak tahu. Bang, thank you banget Bang ya. Thank you banget. Semoga Abang kapan-kapan main ke Jakarta mau mampir lagi gitu Bang. dengan senang hati ngobrol-ngobrol lagi Bang. Senang hati. Thank you banget Bang. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau emang ini bermanfaat, lu bagiin ke sosial media kan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.